Halo pemirsa dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Mimin doakan semoga selalu baik-baik saja. Pada video ini, Mimin mau ngebahas salah satu film horor fiksi ilmiah klasik yang sangat melegenda hingga saat ini, yakni film Alien 1979. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke cerita lengkapnya. 2122, sebuah kapal angkasa pengangkut barang bernama Nostromo sedang dalam perjalanan pulang ke bumi. Nostromo membawa 20 juta ton biji mineral serta 7 awak kapal. Para kru sedang berada dalam kapsul hibernasi. Sementara, navigasi pesawat dikendalikan secara otomatis oleh sistem komputer yang disebut dengan Mother. Di tengah perjalanan, sistem komputer mendeteksi sebuah transmisi yang dipancarkan dari suatu tempat. Tanpa sepengetahuan para kru, Mother tiba-tiba merubah jalur lintasan ke arah sumber transmisi tersebut. Setelah itu, para awak kapal yang sedang tidur pun dibangunkan. Lalu, mereka berkumpul di ruang makan dan terlihat gembira karena mengira akan segera tiba di bumi. Kemudian, alarm pun berbunyi karena Mother meminta kapten yang bernama Dallas pergi ke ruang server utama. Selain sebagai sistem komputer utama yang memandu perjalanan, Mother akan memanggil awak kru jika ada hal penting yang harus disampaikan. Sementara itu, para kru akhirnya merasakan kejanggalan. Mereka tidak melihat bumi ada di depan mereka. Mereka akhirnya tahu bahwa kapal angkasa yang mereka tumpangi ternyata menyimpang dari jalur yang seharusnya. Dan saat ini, mereka berada pada sistem bintang yang tidak dikenali. Setelah kembali dari ruangan Mother, Dallas meminta semua anggota kru berkumpul. Ia berkata kalau mereka masih setengah perjalanan menuju bumi. Mother mendeteksi sebuah transmisi mirip sinyal darurat lalu mengubah jalur kapal angkasa menuju transmisi tersebut. Para kru diminta pergi ke sana untuk melakukan pemeriksaan. Tentu saja hal tersebut membuat para kru menjadi keberatan. Kapal mereka bukan kapal penyelamat, melainkan sebuah kapal kargo. Lalu seorang awak kru yang bernama Ash memberi penjelasan. Dalam klausul kontrak kerja disebutkan bahwa, jika selama perjalanan mereka mendeteksi sebuah transmisi atau tanda-tanda yang menunjukkan kemungkinan adanya kehidupan cerdas, maka mereka wajib melakukan penelitian. Jika tidak, mereka tidak akan dibayar, dan dengan sangat terpaksa para kru pun melaksanakan perintah perusahaan. Sumber transmisi berasal dari sebuah objek yang diberi nama LV-426. Objek tersebut merupakan satelit yang mengorbit pada sebuah planet. Kemudian para kru menggunakan sebuah pesawat pergi menuju objek tersebut. Sayangnya, pendaratan mereka tidak berjalan mulus dan terjadi kerusakan pada pesawat mereka. Setidaknya butuh 20 jam untuk melakukan perbaikan. Ash mendeteksi kalau sumber transmisi itu tidak begitu jauh dari lokasi mereka mendarat. Karena itu, Dallas meminta Ken dan Lambert untuk ikut bersamanya. Sementara, Ash dan Ripley akan memantau perjalanan mereka di ruang komunikasi. Dallas dan kedua rekannya sampai ke sebuah tempat di mana mereka menemukan sebuah objek raksasa yang mirip kapal angkasa. Saat mendekati objek tersebut, sistem komunikasi pun jadi terganggu. Ash mencoba menghubungi, namun tidak mendapat jawaban. Dallas dan rekannya masuk ke dalam untuk memeriksa lebih lanjut. Akhirnya, mereka sampai ke sebuah tempat yang diduga sebagai ruang navigasi pesawat. Mereka melihat ada sebuah jasad raksasa yang tergeletak di sana. Hal tersebut mengindikasikan bahwa mereka telah menemukan kehidupan lain di luar angkasa. Jasad tersebut terlihat mirip dengan manusia namun berukuran lebih besar. Tulang dada jasad tersebut terlihat bengkok keluar. Seperti ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuhnya. Lalu, di ruang komunikasi, Mother sepertinya berhasil memecahkan kode transmisi tersebut. Ripley mengatakan kalau transmisi itu bukanlah sinyal darurat, melainkan sinyal peringatan. Sementara, Ken turun seorang diri ke dalam lambung kapal menggunakan sebuah tali. Di tempat tersebut, Ken menemukan banyak sekali benda mirip telur yang tergeletak di sana. Mereka penasaran mengapa pesawat tersebut bisa terdampar di sana dan banyak sekali telur di dalamnya. Saat Ken mendekatinya, organisme dalam telur pun bereaksi. Kemudian telur itu pun terbuka. Tiba-tiba, organisme dalam telur itu keluar dan langsung nemplok di wajah Ken. Setelah yang lain mendapati kondisi Ken seperti itu, dia langsung dibawa kembali ke pesawat untuk diperiksa di ruang medis. Setelah sampai, Dallas meminta Ripley membuka pintu masuk. Namun, Ripley melarang mereka membawa Ken masuk. Sesuai aturan keamanan, siapapun yang terinfeksi benda asing, maka dia dilarang masuk. Ia harus menjalani karantina setidaknya 24 jam untuk membersihkan kontaminasi. Namun, Dallas mengatakan bahwa nyawanya terancam jika tidak segera dibawa ke ruang medis. Ripley tetap bersikukuh dengan peraturan tersebut. Namun, tanpa diduga, Ash membuka pintu lalu membiarkan mereka masuk.
Ken pun langsung dibawa ke ruang medis. Lalu, mereka membuka helm pelindung miliknya. Mereka kesulitan untuk melepas makhluk asing tersebut karena menempel erat pada wajah Ken. Sebelum bertindak lebih jauh, mereka melakukan pemindaian pada tubuh Ken. Lalu mereka melihat bahwa terdapat sesuatu yang melewati tenggorokannya. Makhluk itu terlihat seperti memberi oksigen kepada Ken. Dallas ingin sekali melepaskan makhluk itu dari wajah Ken dengan segera, karena dia takut terjadi hal buruk kepadanya. Mereka pun mencoba untuk memotong makhluk tersebut. Namun, hal itu bukanlah tindakan yang tepat karena makhluk tersebut mengeluarkan cairan asam yang sangat berbahaya. Bahkan cairan itu mampu menembus lantai pesawat. Dallas menjadi khawatir lalu meminta anak buahnya untuk menghentikan cairan itu, agar tidak melubangi dasar pesawat mereka. Lalu kapten meminta krunya segera melakukan perbaikan supaya bisa segera kembali ke Nostromo. Sementara itu, Ash mencoba untuk meneliti sampel organisme asing tersebut. Ripley yang berada di sebelahnya berkata bahwa dia tidak seharusnya membiarkan Ken masuk. Lalu Ash mengatakan kalau dia hanya menjalankan perintah perusahaan meskipun harus melanggar prosedur karantina. Selain itu, Ken harus segera ditolong agar dia selamat. Namun, Ripley mengingatkan bahwa alih-alih menyelamatkan nyawa Ken, justru tindakan itu bisa membahayakan nyawa semua orang. Setelah itu, mereka kembali ke ruang medis untuk memeriksa bangkai makhluk asing itu. Makhluk itu berhasil lepas dari wajah Ken dengan sendirinya. Ash mengatakan kalau benda itu harus dibawa pulang ke bumi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Dallas dan Ripley sebenarnya ingin makhluk itu dimusnahkan, apalagi setelah mengetahui darahnya mengandung asam yang sangat berbahaya. Namun, karena Ash adalah kepala divisi sains, Dallas pun menyetujuinya. Ripley kemudian berkata kepada kapten bahwa ia tidak percaya kepada Ash. Namun Dallas mengatakan yang bisa ia lakukan hanyalah melaksanakan perintah. Setelah pesawat selesai diperbaiki, mereka pun kembali ke Nostromo. Lalu, di ruang medis, Ken yang sebelumnya tidak siuman, kini telah sadar kembali. Rekan-rekannya pun menjadi lega karena ia tidak mengalami cedera yang berarti. Setelah itu mereka makan bersama untuk merayakan kesembuhannya. Saat sedang menikmati makanan, tiba-tiba Ken merasakan sakit di dadanya. Dallas dan yang lain pun berusaha menenangkannya. Kemudian, tiba-tiba, makhluk mengerikan keluar dari dalam tubuhnya. Kondisi Ken mirip seperti mayat yang ditemukan sebelumnya. Mereka berusaha membunuh makhluk tersebut. Namun Ash malah melarangnya. Karena itu, makhluk asing itu keburu melarikan diri sebelum berhasil ditangkap. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, para kru melepas jenazah Ken keluar angkasa. Akan tetapi, masalah masih belum berakhir. Mereka harus segera menemukan makhluk itu sebelum membahayakan yang lainnya. Berbekal senjata seadanya, mereka berpencar menjadi dua tim. Mereka berencana menangkap makhluk itu lalu mengurungnya di dalam ruang kedap udara. Ripley bersama Brett dan Parker mencoba mencari makhluk itu di gudang pesawat. Mereka pun melihat ada percikan darah yang menempel di pintu. Mereka mengira kalau makhluk itu berada di sana. Tiba-tiba kucing peliharaan Ripley mengagetkan mereka. Lalu Ripley meminta Brett menangkap kucing itu. Ia tidak ingin makhluk asing itu mencelakainya. Brett melihat kucing itu berada di ruang kendaraan. Saat berusaha ditangkap, kucing itu malah kabur menjauh. Tanpa sengaja, dia menemukan sesuatu mirip kulit binatang yang baru saja terkelupas. Lalu, tiba-tiba, Brett pun tewas seketika. Setelah insiden yang menimpa Brett, para kru berkumpul kembali. Parker yang sempat melihat makhluk alien itu mengatakan bahwa ukurannya sangat besar. Mereka tidak menyangka kalau makhluk yang berukuran kecil itu dapat tumbuh dengan sangat cepat. Parker juga melihat kalau alien itu menggunakan saluran udara untuk pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Lalu Dallas meminta Parker untuk menyiapkan alat penyembur api yang bisa digunakan untuk menakut-nakuti alien tersebut. Setelah selesai membuat alat penyembur api, Dallas dan Parker masuk ke ruang ventilasi. Mereka berencana mendorong alien tersebut dari segala penjuru agar kabur menuju ruang kedap udara. Setelah itu mereka akan melemparnya keluar angkasa. Sementara itu, yang lain akan memantau pergerakan alien jika sewaktu-waktu mendatangi mereka. Benar saja, alien itu bergerak sangat cepat menuju Dallas. Lambert pun langsung memberitahunya dan meminta Parker untuk menyusulnya. Sayangnya, ia tidak menemukan Dallas berada di sana dan hanya menemukan senjatanya saja. Parker menganggap bahwa Dallas telah tewas. Setelah kejadian itu, Ripley menyarankan kalau lebih baik mereka tidak berpencar. Mereka juga merubah rencana, yaitu menutup satu persatu saluran udara untuk menjebak alien tersebut.
lalu mereka akan mencari cara untuk membunuhnya atau melemparnya keluar angkasa. Parker juga akan mempersiapkan senjata tambahan untuk mereka bawa. Kemudian Ripley pergi ke ruangan Mother. Ia bertanya mengapa kepala divisi sains tidak mampu menetralisir kehadiran makhluk asing. Mother mengatakan bahwa ada sebuah perintah khusus yang hanya bisa diakses oleh petugas sains, yakni S. Lalu, Ripley menggunakan kode otoritas darurat agar Mother memberitahu apa perintah khusus tersebut. Kemudian, muncullah sebuah catatan perjalanan pesawat bahwa jalur lintasan Nostromo telah dirubah setelah menerima sebuah transmisi. Mereka ditugaskan menyelidiki adanya tanda kehidupan lalu mengumpulkan sampel. Prioritas utama misi adalah membawa pulang sampel organisme tersebut untuk dianalisa. Sedangkan keselamatan awak kapal bukanlah prioritas dan bisa dikorbankan demi kepentingan misi perusahaan. Ripley benar-benar tidak menyangka bahwa perusahaan memiliki rencana sejahat itu. Tanpa diduga, S sudah berada di sampingnya. Ripley sangat kesal karena ternyata S selama ini menyembunyikan sesuatu. Ripley kemudian keluar untuk memberitahu rekan-rekannya mengenai fakta yang baru saja ia temukan. Tentu saja S tidak ingin orang lain tahu. Dia pun mengejar Ripley. Bahkan S berusaha membunuhnya. Untungnya Parker dan Lambert berada di sana dan langsung menghentikan S. S makin tidak terkendali. Karena kesal, Parker pun menghajarnya. Karena pukulannya sangat keras, kepala S pun putus. Mereka terkejut setelah mengetahui kalau S adalah robot dengan teknologi artificial intelligence yang sangat canggih. Itulah mengapa dia sangat mematuhi perintah perusahaan meskipun membahayakan nyawa para awak kapal. Lalu Ripley mencoba memperbaiki S agar ia bisa bicara kembali. Setelah itu, Ripley bertanya apa tujuan perusahaan yang sebenarnya. S mengatakan bahwa misi utama mereka adalah membawa pulang organisme asing. Dia juga berkata bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menghentikannya karena makhluk itu adalah organisme sempurna. Entah apa maksudnya. Namun S sangat tertarik pada alien itu. Karena kesal, Ripley pun mematikan S kembali. Lalu Ripley berkata kepada rekan-rekannya, satu-satunya jalan untuk membunuh makhluk itu adalah meledakkan seluruh kapal Nostromo. Kemudian mereka akan menggunakan pesawat kecil untuk melarikan diri. Ia tidak peduli lagi dengan perusahaan dan muatan yang mereka bawa. Lalu, Parker berkata bahwa Nostromo memiliki sistem penghancuran darurat. Mereka bisa mengaktifkannya dan Nostromo pun akan meledak. Namun, mereka hanya memiliki waktu 10 menit setelah sistem itu diaktifkan. Kemudian, Ripley meminta Parker dan Lambert untuk mengambil perlengkapan yang mereka perlukan. Sementara itu, ia mempersiapkan pesawat yang akan mereka tumpangi. Tanpa sengaja Ripley menemukan peliharaannya lalu memasukkannya ke dalam kandang. Kemudian, Lambert dan Parker yang sedang mengambil perlengkapan didatangi alien tersebut. Mereka terlalu gugup dan berisik sehingga alien itu mendengar suara mereka. Ripley pun mendengar teriakan minta tolong lalu berlari ke arah mereka. Sayangnya mereka sudah tewas dalam keadaan mengenaskan. Karena itu, Ripley langsung menyalakan sistem penghancuran darurat. Dan dalam 10 menit Nostromo akan meledak. Ripley bergegas kembali ke pesawat yang akan ia tumpangi. Sayangnya, alien itu membuntutinya. Ripley kembali ke ruang kontrol untuk mematikan sistem penghancuran darurat. Namun, perintah itu tidak dapat dibatalkan. Daripada mati konyol karena ledakan, Ripley nekat kembali ke pesawat kecil yang akan ia tumpangi dan berharap alien itu sudah pergi dari sana. Tidak lupa, ia juga mengambil kucing kesayangannya yang sebelumnya ia tinggal. Ia tidak melihat alien itu berada di sana. Lalu segera meluncur menjauh dari Nostromo. Beberapa saat kemudian, Nostromo pun meledak dengan begitu dahsyat. Pesawat kecil itu memiliki beberapa kapsul hibernasi. Ripley menggunakan salah satunya untuk kucing kesayangannya. Ia juga akan menggunakan salah satunya untuk tidur panjang. Saat sedang melakukan persiapan, Ripley pun terkejut. Ternyata alien itu ada di pesawat yang ia naiki. Untungnya, alien itu tidak bisa bergerak kemana-mana karena terjepit. Ripley kemudian menggunakan baju astronot dan mengikat tubuhnya dengan sebuah tali. Ia mendekat lalu menekan sebuah tombol untuk menyemprot cairan pemadam api ke arah alien tersebut. Alien itu pun meronta-ronta. Namun, hal itu justru malah membuatnya berhasil keluar. Alien itu pun langsung berusaha menyerang Ripley. Di saat alien itu hendak menyerang, dengan sigap Ripley membuka pintu pesawat dan membuat alien itu terlempar keluar angkasa. Ia pun langsung menutup pintu pesawat kembali lalu menyalakan mesin pesawat. Seketika, alien itu langsung terbakar karena terkena semburan roket pendorong. Setelah selamat dari kejadian mengerikan itu, Ripley merekam laporan terakhir. Selain dirinya, semua awak kapal Nostromo dinyatakan tewas. Kapal angkasa itu juga meledak beserta muatannya. Lalu, Ripley mengirim transmisi berisi rekamannya ke segala penjuru.
berharap ada yang mendengarnya. Setelah selesai, Ripley pun masuk ke kapsul hibernasi untuk tidur panjang sampai ada yang datang menyelamatkannya, dan akhirnya film pun selesai.